Ke type file, pilih import appliance, import file, dan cari file JNS3-nya. Oke, klik next. Settingnya seperti itu, kita default saja, klik import, maka akan proses importing. Tunggu sampai proses importing selesai. Oke, kemudian kita akan menginstal JNS3 di Windows 10. Pilih next. Lalu next. Kita pilih default saja, jadi next. Tunggu proses instalasinya selesai. Klik next. Pilih no, lalu next, dan finish. Setelah masuk ke JNS3, pada bagian ini pilih run di virtual machine. Buat default di sini hostnya localhost. Lalu klik next. Untuk virtualization pilih VirtualBox karena kita menggunakan itu. Kemudian nanti kita next. Berikut detail dari JNS3, lalu nanti setelah proses loading ini bisa kita finish. Maka secara otomatis JNS3 di VirtualBox akan running. Seperti ini tampilan JNS3 VM-nya. Selanjutnya kita akan menginstal MikroTik. Ketikkan nama MikroTik. Nah, biarkan default, kita next saja. Pilih virtual hard disk, klik next, lalu bisa di create. Kemudian ke setting bagian storage, klik empty, lalu pilih MikroTik file ISO-nya. Oke, setelah itu oke. Coba kita start atau jalankan. Oke, tunggu sampai proses bootingnya selesai. Seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan keyboard A untuk select all. Kita dapat tekan A dan installnya nanti tekan I. Keep konfigurasinya yes, continue-nya yes. Tunggu proses install sampai selesai. Nah, sebelum enter untuk reboot agar setting yang kita masukkan tadi saat reboot tidak perlu mengulang lagi, pada bagian bawah ini bisa klik dan remove disk virtual drive-nya. Selanjutnya bisa untuk di enter. Oke, kita tunggu untuk bootingnya. Oke, untuk login bisa diisi aja admin. Pada password bisa dikosongkan dan untuk lisensinya ketik no saja. Nah, ini tampilan dari MikroTik-nya. Kita bisa coba untuk mengecek lisensinya dengan cara
sistem lisensi PR, lalu di enter. Nah, berarti sudah bisa. Oke, kita shutdown saja, bisa ketik system shutdown lalu yes. Selanjutnya pergi ke setting bagian network. Kita akan mencoba untuk adapter 1 dibuat NAT, adapter 2 kita buat host only adapter, dan adapter 3 juga sama host only adapter. Terakhir adapter 4 bridge adapter. Oke, nah pada VirtualBox ini hanya disediakan 4 adapter saja. Lalu kita buka Winbox, kita refresh terlebih dahulu. Nah, karena tadi hanya terdapat maksimal 4 adapter, maka di sini juga akan ditampilkan 4 adapter. Di interface-nya ada Ether 1 sampai 4 karena di VirtualBox maksimalnya 4. Lalu kita bisa buat IP DHCP client. Kita bisa pasang di semua interface-nya Ether 1 sampai 4. Bisa kita lakukan hal yang sama. Bisa juga dilihat di IP address seperti ini ya. Nah, Ether 1 karena NAT maka seperti itu IP-nya. Di Ether 23 karena host only maka dapat IP secara otomatis, dan untuk Ether 4 bridge maka dapat IP di luar komputer. Nah, kita akan melihat apakah bisa connect internet dengan cara ping google.com. Nah, sudah bisa, sudah berhasil, berarti bisa connect ke internet. Selanjutnya kita import appliance untuk MikroTik Router OS, masukkan filenya, lalu next dan import. Kita pergi ke setting bagian network. Kita akan coba buat adapter satunya bridge adapter, dan untuk adapter 2, 3 dan 4 host only adapter. Oke, lalu start. Tunggu bootingnya sampai selesai. Sama seperti MikroTik yang pertama, di sini ketikan admin, passwordnya kosong. Lalu kita tes dengan mengecek lisensi dengan sistem lisensi PR. Nah, sudah bisa. Kemudian kita shutdown saja dengan cara sistem shutdown untuk mematikannya. Kita lihat untuk MikroTik kedua. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini ada 4 interface. Yang ada IP-nya itu Ether 4 karena tadi kita settingnya bridge adapter. Sekarang kita akan coba kedua MikroTik tadi yang telah running. Bisa dilihat perbedaan dari board kedua MikroTiknya, CH sama X86.
Oke, kita akan lihat IP address-nya. Pada IP address sudah didapatkan ya, karena di DHCP lainnya sudah ada. Nah, kita akan melihat nih apakah keduanya terkoneksi apa tidak. Kita lihat untuk IP address keduanya. Oke. Kemudian kita akan ping dulu, ping google.com untuk mengetahui sudah dapat koneksi internet apa belum. Sekarang kita coba cek IP address-nya ping 192.168.16. Seperti itu, berarti sudah berhasil ya. Nah, mungkin ini sekilas penggunaan JNS3. Kita dapat masukkan switch ya dan pilih servernya. Begitu juga dengan topologi yang lain, tinggal kita drag and drop. Nah, kita bisa masukkan mikrotik yang telah kita masukkan ke JNS3-nya. Bisa kita drag and drop saja. Oke, kita akan buat topologi 2 router mikrotik, kemudian masing-masing mempunyai switch. Pastikan servernya sama, JNSVM. Nah, lalu kita beri 2 PC ya nantinya. Oke, seperti itu. Tinggal kita hubungkan saja menggunakan kabel. Nah, di sini bisa kita lihat ethernya bisa banyak. Berbeda dengan VirtualBox yang terbatas hanya 4 ether saja, di sini ada 10 ether ya. Nah, kita bisa jalankan saja, kita start. Oke, setelah itu kita akan coba untuk mengecek bootingnya sudah selesai atau belum. Kita masukkan username-nya admin, passwordnya kosong. Seperti itu, lalu kita bisa ngecek nih IP address at interface ether 1 dengan addressnya 192.168.32 ya. Jangan lupa /24. Oke, selanjutnya IP address yang kedua untuk ether 2 yaitu 192.168.2.1/24 juga. Oke, sudah, berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba cek untuk PC-nya. Bisa kita ketikkan IP 192.168.2.2. Jangan lupa 255, 255, 2550 dan 192.168.21. Oke, selanjutnya kita akan ping 192.168.21. Nah, sudah bisa, sudah berjalan.